memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Priscilla. Aku Nabila Rahmani. Dan aku Safina Putri, absen 32. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas yaitu jurnal umum dalam perusahaan jasa. Sebelum kita mengetahui jurnal umum, kita harus tahu dulu dong apa itu perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa sendiri adalah perusahaan yang menghasilkan jasa dan tidak memproduksi suatu barang. Dalam perusahaan jasa ini, dalam pencatatan transaksinya itu dibuat dalam jurnal umum. Kenapa memakai jurnal umum? Karena dalam perusahaan jasa, transaksi yang mereka lakukan harus dicatat secara kronologis atau secara rinci. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tujuan. Yang pertama, tujuan dari jurnal umum yaitu untuk mengetahui transaksi apa saja yang sudah terjadi. Yang kedua, untuk mengetahui nilai-nilai transaksi. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak-dampak dari transaksi tersebut. Yang keempat, yaitu untuk memindahkan dampak-dampak transaksi yang sudah kita lakukan ke dalam suatu akun lain. Dari pengertian jurnal umum dapat diketahui bahwa fungsi utama jurnal umum sebagai tempat pencatatan segala transaksi selama periode tertentu. Ada juga fungsi penting yang ada di jurnal umum yaitu fungsi historis, fungsi instruksi, fungsi pencatatan, fungsi analisis, dan fungsi formatting. Selanjutnya ada manfaat jurnal umum bagi perusahaan. Yang pertama ada untuk mengetahui informasi terkait adanya penambahan atau pengurangan dalam sebuah perkiraan. Yang kedua ada untuk mengetahui jumlah yang dicatatkan dalam sebuah perkiraan atau lebih. Dan yang ketiga ada untuk mengetahui jumlah yang akan dikenai debit atau kredit yang seharusnya nilainya berimbang. Jadi, prinsip dasar dalam membuat jurnal umum yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis bukti transaksi. Kayak contohnya kwitansi, nota, itu kan termasuk ke bukti transaksi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi akumulasi yang terpengaruh oleh terjadinya transaksi tersebut. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi terjadinya penambahan dan pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. Yang keempat, mengidentifikasi terjadinya debit dan kredit. Lalu yang kelima, mencatatkan transaksi tersebut ke jurnal umum berdasarkan bukti-bukti. Oke, sekarang kita masuk ke cara membuat jurnal umum. Yang pertama, pahami dulu nih persamaan akuntansi. Karena kalau kalian udah pahamin persamaan akuntansi itu bakal lebih mudah nih. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti transaksi kayak nota kwitansi tadi itu dikumpulin nih. Lalu yang ketiga, mulai mencatat jurnal umum melalui sistem double entry system. Sistem ini tuh mencatat setiap transaksi yang memiliki dampak terhadap dua posisi keuangan yaitu